Halo Bis Gengs, ketemu lagi di video mengenai dunia perbusan Indonesia. Kemarin kita sudah bahas sejarah bus Sampagul yang jadi roller coaster di jalurnya. Kali ini kita masih di Sumatera Utara, akan mengenalkan sosok bus yang tidak hanya melayani jasa transportasi. Tapi bus ini juga turut mempromosikan objek wisata yang terkenal di Sumut, yaitu Danau Toba. Ya, bis tersebut adalah Sejahtera Trasindo. Bisa dikatakan perusahaan ini adalah perusahaan otobus duta wisata. Kenapa saya bilang duta wisata? Jawabannya adalah karena trayek bis ini memang langsung menuju daerah Parapat yang dekat dengan wisata Danau Toba. Juga keinginan dari pemilik PO Bus Sejahtera, di mana dengan armada bus yang dirintisnya, beliau ingin Danau Toba bisa menjadi objek wisata yang dikenal luas bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga oleh dunia. Di mana bus yang dirintisnya melayani rute Medan Parapat, akan langsung mengantar wisatawan menuju destinasi wisata Danau Toba. Melayani rute dari Parapat Medan PP Sejahtera termasuk pemain baru di lintas Sumatera. Tapi siapa sangka bus ini mampu berkembang pesat dan jadi kebanggaan masyarakat Parapat dan sekitarnya. Awal berdirinya bis ini adalah karena sudah tidak beroperasinya beberapa bis besar di jalur Parapat Medan, mulai pertengahan 90-an sampai awal 2000. Banyak bis di rute ini yang tidak beroperasi karena krisis ekonomi. Beberapa bis itu adalah Medan Express, PMH, untuk PMH masih beroperasi tapi untuk antar kota antar provinsi, Palangsa, dan beberapa perusahaan lainnya. Akibat tidak beroperasinya bus besar itu, masyarakat Parapat dan Samosir yang ingin ke Medan harus naik mobil kecil, seperti Parisma, Wisata Indah dan Sinar Murni. Alhasil sampai Siantar mereka harus menyambung dengan bus besar menuju Medan. Atas sulitnya transportasi bus di jalur tersebut, maka tanggal 1 September 2004 lahirlah Bus Sejahtera di Tigadolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Josti Situmorang. Sebelum mendirikan Bis Sejahtera, beliau sendiri dulu tergabung dalam Intra Group. Di sana beliau memiliki satu unit Mercedes-Benz, tapi saya kurang tahu tipenya. Maklum saya masih SMA kelas 1 pada saat itu, jadi saya belum paham tentang tipe bis. Dulu di masa awal beroperasi, beliau memberangkatkan 5 bus Mercedes-Benz dari Pool Parapat yang dibeli dari perusahaan Caltex. Dan juga menggunakan armada dari bekas bus PMH Nopin 274 yang sebelumnya menjadi armada Intra. Rupanya Bapak Josti ini tidak bisa jauh dari dunia transportasi, terutama bis. Latar belakang keluarganya adalah pengusaha jasa transportasi, di mana tahun 1950 kakek beliau merintis jasa transportasi, tapi belum menggunakan nama, merek. Dengan unit Chevrolet buatan tahun 1929, kemudian tahun 1960 kakeknya mendirikan PO Firma Sahut Horas melayani rute Tigadolok Parapat dengan menggunakan armada Chevrolet tahun 1952 dan 1956. Selain itu tahun 70-an juga kakek beliau mendirikan Danau Toba Taksi untuk rute yang sama, yaitu Tigadolok Parapat. Tahun 70 armada yang digunakan masih Chevrolet tipe BLR tahun 56 dan 57 serta Plymouth tahun 52. Seiring berjalannya waktu, semua armada Chevrolet digantikan chassis dan mesin Mercedes-Benz seperti bis Sumatera pada umumnya. Mengikuti perkembangan dunia transportasi waktu itu, orang tua dan kakeknya bergabung dengan PO PMH atau Persatuan Motor Horas, melayani trayek Parapat Siantar Medan PP. Walaupun sudah bergabung dengan PO PMH, keluarga Opung Situmorang masih melayani trayek Parapat Siantar, dan sebagian armadanya melayani rute Medan Jakarta via Toba dengan Mercedes-Benz OF 113 dan OF Prima, bus besar bermesin depan. Melihat situasi pasar transportasi yang makin berkembang pesat pertengahan tahun 90-an,
terjadi belah kongsi dalam tubuh bis PMH yang melahirkan bis baru di Siantar, yaitu PO Bis Intra atau Indah Transport. Setahun kemudian atau tepatnya tahun 96, keluarga Bapak Josti Situmorang bergabung dengan Intra Group. Intra juga sempat meramaikan jalur Parapat Medan di awal 2000-an. Tulisan logo Sejahtera dan Intra memang mirip. Bahkan ada yang mengira dua bis ini masih satu grup. Padahal tidak sama sekali. Pemiliknya dulu pernah tergabung di Intra Group dan memang logo bisnya terinspirasi dari Intra. Nama Sejahtera sendiri memiliki akronim di baliknya, yaitu sepanjang jalan harus tetap ramah. Tak heran bila kru dari Sejahtera ini kebanyakan terkenal ramah dan enak untuk diajak mengobrol. Gebrakan Sejahtera dimulai akhir tahun 2019 dengan melakukan permajaan bodi seperti mengadakan body legacy dan jet bus. Selain itu, mereka juga membeli armada menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan bodi buatan karoseri Adi Putro. Kini mereka juga mempunyai livery tetap dan seragam dengan warna biru putih, di mana sebelumnya mereka sering berganti livery di beberapa edisi. Selain ikut meramaikan dunia transportasi, Sejahtera juga berperan dalam mempromosikan wisata Danau Toba. Karena rute mereka yang melintasi kawasan Toba, Sejahtera menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menuju Danau Toba. Bis ini juga menjadi favorit bagi turis asing maupun lokal yang hendak menuju Danau Toba. Bagi yang ingin ke Toba, rekomendasi naik bis Sejahtera ini ya. Hal yang unik dari Sejahtera, biasanya bis Sumatera Utara menggunakan nomor pintu pada armadanya untuk membedakan unit satu dengan yang lainnya. Kalau Sejahtera, mereka menggunakan nama daerah yang dilalui sebagai pengganti nomor pintu, atau biasa disebut nama pintu di Sejahtera. Beberapa nama pintu yang saya tahu adalah sebagai berikut: Porsea, Tiga Dolok, Tomok, Marihatuta, Sampuran, dan lain-lain. Sebagai PO yang terbilang muda, Sejahtera sudah semakin berkembang pesat dan mulai diminati masyarakat. Moto Serving with Heart yang selama ini jadi andalan sukses membuat PO Sejahtera menjadi salah satu transportasi yang mewah dan nyaman di Sumatera Utara. Dan dari sinilah perjalanan panjang mereka membangun kesuksesan dan kejayaan dimulai. Suatu hari nanti mereka akan mengikuti jejak bus Sumatera lainnya, menjadi sang legenda dari Sumatera. Nah, itulah sekilas tentang sejarah perusahaan otobis Sejahtera Trasindo yang merajai lintas wisata Danau Toba. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini tetap berkembang dan saya juga tetap semangat upload video terbaru dari seputar bis. Untuk selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Yuk komen di bawah.